Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa, pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu pejuang iman. Mari kita memperhatikan firman Tuhan bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini sebuah nasihat firman Allah yang Rasul Paulus sampaikan kepada anak rohaninya yaitu Timotius, supaya menjadi seorang pelayan yang kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Tentunya sebuah nasihat yang Rasul Paulus sampaikan karena Timotius adalah seorang yang masih muda, yang Tuhan pilih melalui Rasul Paulus untuk melayani jemaat Tuhan. Nah, pagi hari ini, sebagai seorang yang masih muda, tentunya Timotius perlu berjuang di dalam mempertahankan imannya. Dia perlu berjuang di dalam imannya. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, perjuangan iman yang bagaimana yang Timotius lakukan supaya dia boleh menang, dia boleh tampil sebagai seorang pemenang di dalam perjuangan iman. Yang pertama, dia menghadapi pengajaran sesat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai seorang yang masih muda dalam pelayanan, bahkan umat Tuhan yang Tuhan percayakan dia layani, sedang menghadapi satu realita, menghadapi satu keadaan di mana ada pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan iman daripada orang-orang percaya yang Timotius gembalakan, khususnya orang-orang percaya yang ada di Efesus. Nah, sebagai seorang hamba Allah, tidak saja Timotius berjuang dalam mempertahankan iman menghadapi pengajaran palsu, tapi bagaimana Timotius memberikan pengajaran yang benar kepada umat Tuhan yang ia layani. Timotius harus memberikan dasar-dasar firman Tuhan yang murni supaya orang-orang percaya yang ia layani, mereka tetap kuat di dalam iman. Mereka tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran palsu yang sedang merajalela saat itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak saja Timotius, tidak saja orang-orang percaya yang ada di Efesus, tapi juga saudara dan saya. Di akhir zaman ini, ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ada banyak pengajaran-pengajaran palsu yang datang silih berganti. Itu sebabnya kita perlu memiliki firman yang benar. Kita perlu memiliki firman yang murni, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang apa? Yang kuat dalam perjuangan iman ini, sehingga kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Yang kedua, perjuangan yang bagaimana yang Timotius lakukan supaya dia boleh menjadi seorang pejuang iman yang menang pada akhirnya. Yang kedua, menghadapi tantangan
dan penderitaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai seorang hamba Allah yang masih muda, Timotius menghadapi penganiayaan, Timotius menghadapi penderitaan, Timotius menghadapi tantangan di dalam dia melayani. Sebagai seorang yang hamba Allah yang masih muda, dia juga harus menguatkan dirinya, menguatkan orang-orang yang ia layani. Supaya apa? Mereka tidak gentar, mereka tetap kuat di dalam iman. Sekalipun menghadapi penderitaan, sekalipun menghadapi tantangan, sekalipun menghadapi kesesakan, kesulitan hidup ini. Demikian juga saudara dan saya, sebagai orang-orang percaya, jangan membiarkan iman kita menjadi goyah. Kita harus memperjuangkan iman kita. Walaupun tantangan, walaupun kesulitan, walaupun penderitaan, walaupun pergumulan, kesesakan yang mungkin Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini. Jangan biarkan iman kita menjadi goyah. Jangan biarkan iman kita menjadi lemah. Tapi biar kita menjadi pejuang-pejuang iman. Sekalipun ada masalah, tantangan dan pergumulan, penderitaan, kesesakan, kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Kita perlu berjuang mempertahankan iman kita. Sehingga pada akhirnya kita boleh tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam perjuangan iman yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh jadi rema dan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami dalam perjuangan iman. Biarlah kami menjadi pejuang-pejuang iman yang boleh tampil sebagai pemenang menghadapi apapun di dalam perjalanan iman kami, baik pengajaran-pengajaran palsu, demikian tantangan, kesesakan, kesulitan, penderitaan, bahkan pergumulan-pergumulan hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati, kami alami dalam hidup ini. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.